Muhammadiyah dengan NIM 15121000028. Halo, perkenalkan saya Trima Yangsari dengan NPM 1512103 kali 37. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfanizar dengan NIM 15121000202. Halo, perkenalkan nama saya Talita Adrianti dengan nomor induk mahasiswa 15121000223. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Ramadhani dengan NIM 15121000234. Perkenalkan, nama saya Astria Ramadhani dengan NPM 15121000237. A few moments later. Sebelumnya kalian udah pada revisi TAP belum sih? Belum. Sama kalian juga belum. Gimana kalau misalnya sistem waktu ini kita kerjakan sama-sama? Di mana nih? Oke, di perpus ya, di sini ya. Kalian mau ngerjain perpusnya? Enggak. Sebentar deh, kita mau langsung ke perpus atau ke kantin dulu nih? Kantin dulu nggak sih? Langsung lah. Kita ke kantin dulu aja ya. Boleh. Mana langsung pulang atau ke kantin dulu? Langsung pulang. Iya, langsung pulang. Duluan ya. Ya. Loh, katanya pulang. Enggak, Aisyah tadi lapar katanya. Kamu udah makan? Udah sih. Ini mau pulang. Udah duluan ya. 2,000 years later. Kamu kemana aja? Nggak kemana-mana. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Cuman sebenarnya tuh kayak aku tuh merasa anak-anak tuh nggak suka gitu sama aku. Nggak tahu sih apa aku ada salah apa enggak, aku nggak tahu. Lah emangnya kamu nanya? Enggak sih, cuma tak biarin aja. Sebenarnya sama fungsi sih kayak tanya emangnya ada masalah apa. Nah, kamu ngerasa kayak gitu udah berapa lama? Sebenarnya udah lama, cuman kayak ya udah deh biarin. Terus ini kamu ngapain? Masih baca-baca sih. Revisi TAT kamu udah? Kamu udah ngerjain? Belum. Kayak anak-anak ngerjain ya? Katanya sih mau pulang duluan, tapi nggak tahu. Ya udah ngerjain bareng. Ayo boleh. Ya udah nanti aja di perpus. Oke. Coba nanti tanyain dulu deh ke teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait permasalahan apa sih sebenarnya yang menjadi dasar pelaksananya psikoedukasi pada kali ini. Nah, kalau kalian sadari, ternyata masih banyak banget orang-orang yang kurang memiliki kesadaran sosial atau kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh, coba deh kalian lihat di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan kampus kalian. Gak jarang kan kalian menemukan adanya mahasiswa yang mungkin tidak diikut sertakan dalam suatu kelompok atau dia tidak diajak berkelompok oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, hal ini bisa jadi muncul karena rendahnya kesadaran sosial yang ada dalam diri kita. Seperti yang baru-baru ini terjadi, terdapat mahasiswa yang merasa dirinya tidak digubris atau bahkan disingkirkan oleh kelompok lain hanya karena ia tidak memiliki kelompok pertemanan. Hal seperti ini bisa jadi muncul dengan adanya faktor
kurangnya kepekaan sosial atau kesadaran antar individu dengan individu lain. Nah, rendahnya kepekaan sosial atau kesadaran sosial bisa juga ditimbulkan oleh adanya tingkat individualisme yang tinggi dan egoisme yang tinggi pada seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi banyak juga nih faktor lain yang kemungkinan bisa memicu menurunnya angka kesadaran sosial pada individu, seperti kurangnya komunikasi antar individu, kemudian kurangnya pemahaman yang dimiliki individu tentang kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya, atau bisa juga individu kurang memiliki empati atau simpati ke orang lain. Nah, coba deh sekarang perhatiin lagi, ada nggak sih orang atau bahkan teman-teman kalian sendiri yang justru memiliki tingkat kepekaan sosial yang rendah? Jadi di sini kita akan memberikan kalian edukasi terkait dengan pemahaman kepekaan sosial, mulai dari pengertian, macam-macam faktor, dampak, dan manfaatnya, sehingga nantinya diharapkan kita atau orang-orang di sekitar kita bisa memunculkan atau bahkan meningkatkan kepekaan sosial yang ada dalam dirinya. Nah, ada yang tahu nggak sih kepekaan sosial itu apa? Kepekaan sosial adalah kemampuan seseorang untuk merasakan atau mengamati reaksi-reaksi yang terjadi di lingkungan serta perubahan orang lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sini juga ada macam-macam dari kepekaan sosial. Yang pertama ada empati. Empati adalah kemampuan mengenali atau merasakan keadaan yang tengah dialami orang lain. Seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Bentuk kepedulian sosial adalah dengan saling tolong-menolong. Dengan saling tolong-menolong, kita dapat membantu orang lain, dan jika kita perlu bantuannya, tentunya orang lain pun akan menolong kita. Dengan tolong-menolong, kita dapat membina hubungan yang baik dengan semua orang. Kedua, ada kerjasama. Fungsi dari adanya kerjasama diharapkan dapat membantu meningkatkan sensitivitas sosial dan menghilangkan perilaku kelompok yang mengarah pada pembentukan lingkaran dalam pertemanan. Dengan bekerja sama, individu dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, simpati, kesadaran sosial yang tinggi, serta kemampuan mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain antar individu. Ketiga, kesadaran diri. Dengan menjadi sadar diri, individu dapat lebih memahami bagaimana tindakan dan kata-kata mereka dalam mempengaruhi orang lain. Dan individu dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hal tersebut. Keempat, menghargai orang lain. Seperti menghargai perbedaan pendapat dan pandangan orang lain, menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap orang lain, menghindari perilaku yang merendahkan atau merugikan, menunjukkan rasa empati dan simpati, memberikan dukungan dan bantuan, serta menghargai privasi dan batasan orang lain. Ketika individu paham akan jenis-jenis dari kepekaan sosial yang perlu dimiliki atau ditanam dalam dirinya, individu tersebut diharapkan mampu untuk saling membantu tanpa mengesampingkan kelompok lain. Ketika seseorang disingkirkan dari pertemanan, ia akan merasa kesepian. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran mental dan emosional seseorang. Yang kedua, menurunkan kepercayaan diri. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam beberapa kasus, disingkirkan dari pertemanan dapat meningkatkan tingkat stres seseorang. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Apa aja sih manfaat dari mengetahui kepekaan sosial? Jadi di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sekitar, sehingga tercipta lingkungan kampus yang lebih bersahabat dan nyaman. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta mahasiswa yang lebih kritis dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas interaksi sosial antara mahasiswa, sehingga tercipta lingkungan kampus yang lebih harmonis dan saling mendukung. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas pendidikan karakter berbasis masyarakat, sehingga tercipta siswa yang memiliki karakter yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengenali emosi. Kepekaan sosial melibatkan mengenali dan menangani emosi seseorang, sehingga dapat berinteraksi dengan orang lain dengan emosi yang seimbang. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kepekaan sosial mencakup akomodasi perbedaan perilaku, budaya, dan latar belakang orang lain,
serta menghargai ketegangan dan kekhawatiran yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, berinteraksi dengan orang lain. Kepekaan sosial memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan baik, termasuk berbagi, bersedia membantu, dan menghargai. Yang keempat, mempelajari empati. Kepekaan sosial mencakup mengembangkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mengakomodasi konflik. Kepekaan sosial membantu seseorang untuk mengakomodasi konflik yang mungkin dihadapi dalam hubungan sosial, sehingga dapat menjadi solusi yang baik. Nah, setelah nonton video tadi, gimana nih? Kalian udah jadi lebih paham belum tentang kepekaan sosial? Coba deh kalian klik link di bawah. Seberapa paham sih kalian tentang kepekaan sosial yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi? Oke, sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri dan thank you for watching.